ini tentang satu tindakan yang sangat merugikan. Jadi malam ini saya bersama Bapak Alamsyah selaku tokoh masyarakat akan mewawancarai tentang topik korupsi yang berjudul korupsi dan dampaknya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan moral. Nah, jadi Bapak Alamsyah nih, untuk pertanyaan yang pertama itu untuk dampak korupsi terhadap nilai moral dan nilai-nilai di kalangan masyarakat seperti apa menurut Bapak? Ya gini, pertama saya sampaikan dulu bahwa yang kata korupsi itu ialah seorang penguasa. Korupsi itu seorang penguasa yang menyalahgunakan wewenangnya, maka jabatannya, maka disitulah dia bisa berkorupsi. Jadi dampak korupsi itu, efek korupsi itu terhadap masyarakat sekarang ini sangat berimbas ke masyarakat yang kita tahu sendiri sekarang masyarakat ini banyak mengeluh dari efek korupsi itu, terutama seperti kelangkaan BBM, kedua kelangkaannya gas di sekitar kita selama ini kan, kedua terus itu seperti masyarakat ini susah untuk menikmati hidup. Nah, dengan adanya korupsi ini kan yang kita rasakan ini itu. Baik, di sini saya bernama Dipa Raistiadi dengan S19 dari Informatika dan juga dengan Pak Bobi selaku dosen Informatika. Maka kami akan melakukan wawancara dengan judul topik kami, yaitu dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan moral di Indonesia sekarang. Nah, untuk pertanyaan pertama ini Pak, jadi apa menurut Bapak nih, apa saja sih dampak korupsi yang sudah ditimbulkan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia sekarang ini? Ya. Oke, terima kasih. Ya, dampak korupsi pada ekonomi di Indonesia tentu saja korupsi ini kan biasanya dilakukan dengan menggunakan dana-dana yang ada di pemerintahan tentunya ya. Nah, maka dalam hal ini tentu saja yang paling berdampak atas kasus korupsi yang ada tentu saja adalah rakyat Indonesia itu sendiri ya. Yang dimana kita akan beri contoh saja, misalnya ya masih dugaan kasus korupsi misalnya yang ada di Pertamina terkait dengan
pengoplosan BBM. Wah, ini walaupun mungkin yang dirugikan terdapat pihak yang dirugikan, yaitu BUMN misalnya, kemudian pemerintah misalnya, tapi dalam hal ini yang paling dirugikan tentu saja adalah rakyat Indonesia itu sendiri selaku konsumen BBM yang dikorupsi. Entah kemarin dikorupsinya dengan cara dioplos lah, atau mungkin dengan cara seperti apa. Yang menurut berita-berita yang ada adalah BBM yang didistribusikan tidak sesuai dengan kualitasnya, sehingga hal tersebut bisa merugikan masyarakat pada utamanya. Seperti itu. Oke, baik Kak, terima kasih. Kak, Sebelumnya perkenalkan kakak namanya siapa kak? Saya Sesta. Sesta. Iya. Baik kak, ini saya ada dua wawancara. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang bisa kakak jawab. Menurut kakak sebagai generasi penerus bangsa, apakah korupsi dapat merusak nilai-nilai moral generasi anak muda dan apa alasannya kakak? Kalau menurut saya sih dapat, ya karena korupsi itu dapat merusak nilai-nilai moral anak muda. Soalnya kalau anak muda sering lihat pejabat yang dewasa melakukan korupsi dan tidak dihukum dengan tegas, mereka bisa menganggap hal itu seperti hal biasa. Lama-lama akan rusaknya kejujuran dan Iya. kepercayaan masyarakat ya. Iya. Baik, oke, untuk pertanyaan kedua nih, apakah Bapak setuju bahwa edukasi seperti Pancasila atau kewarganegaraan bisa membantu mengurangi korupsi di Indonesia ini dalam lingkup pendidikan gitu di Indonesia? Maka jadi gini, kenapa sekarang banyak terjadi korupsi di mana-mana? Karena kurangnya penghayatan Pancasila. Karena kita dulu tuh pernah ada namanya penataran PM4. Jadi penghayatan Pancasila ini sudah ditiadakan. Jadi anak sekarang ini nggak tahu apa ibaratnya fungsi dasar Pancasila itu. Karena namanya orang korupsi itu sudah pertama, korupsi itu sudah melanggar ketuhanan. Kalau dia ingat dengan Tuhan, dia akan berpikir berbuat korupsi itu kan. Untuk kemanusiaannya kan tidak ada. Dari hasil korupsi dia sudah membunuh namanya kan, membunuh perlahan anak bangsa ini. Menurut Bapak nih, apakah ada tindakan yang tepat untuk pihak akademisi dalam menanggapi kasus tindakan korupsi di Indonesia sekarang ini? Sebagai pihak akademisi ya, dalam hal menanggulangi atau dalam hal mencegah perilaku korupsi ya, supaya jangan sampai perilaku tersebut bisa hadir di tengah-tengah kita ya. Tentu saja kita sebagai akademisi harus bisa kritis ya terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ya. Tapi tentu saja kritis dalam hal ini adalah kritis yang berdasarkan data ya. Jadi seorang akademisi itu ketika melakukan kritisi terhadap kebijakan-kebijakan tertentu yang mungkin bisa yang berpotensi terjadi korupsi dalamnya, tetap harus berdasarkan data. Selain itu, kami sebagai akademisi juga kita harus tentunya berupaya memberikan pendidikan ya yang dalam pendidikan tersebut kita harus tanamkan nilai-nilai anti korupsi. Harapannya nanti sebagai orang-orang yang mengalami yang kami didik sehingga dia bisa menanamkan nilai-nilai anti korupsi tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, itu saja. Yang pertanyaan ketiga, apa harapan kakak terhadap pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi? Menurut saya sih sifat agar pemerintah itu bisa lebih tegas dan menindaklanjuti tindak korupsi tanpa pandang bulu, dengan hanya hal yang kecil aja dihukum, semua yang terlibat Benar sih kak, kalau kita lihat dulu kan kayak tokoh-tokoh masyarakat kecil yang di bawah kalangan bawah tuh pasti lebih diperhatikan, lebih disorot kalau misalnya mereka tuh melakukan tindak korupsi. Sedangkan kalau petinggi pejabat-pejabat tuh kurang ya. Baik, terima
terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah Kakak berikan kepada kami. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Kak. Baik, oke itu saja untuk wawancara kami hari ini. Terima kasih kepada Pak Ubi atas semua jawabannya. Dan sekian, terima kasih.